فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tafsir ayat 146 dan 147 dari Al-Baqarah, setelah membahas apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu tentang firman Allah taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Oh, ini sudah, berarti yang 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat memiliki arah tujuan dalam, yaitu kiblatnya maksudnya, yang mana Allah lah yang memalingkannya kepada mereka, memalingkan mereka kepada kiblat tersebut, memalingkan sesuai dengan syariatnya atau memalingkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, memisong, maka kami pesongkan, kami simpangkan hati-hati mereka. Mereka tidak rela dengan kiblat yang benar, mereka memilih kiblat yang lain. Akhirnya Allah tetapkan sekalian untuk mereka. Fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam kebajikan. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala al-Aufi an Ibni Abbas. Jelas ini sanadnya lemah. Aufi, Abu Sa'id Atiyah bin Sa'ad al-Aufi, beliau dhaif, yaitu apa? Sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk, dan beliau mudallis. Tapi kalau ada penguat boleh sanad ini dikuatkan. Tentang walikulli wijhatun huwa muwalliha, setiap umat memiliki arah kiblat, yang mana Allah lah yang memalingkan mereka ke situ. Yakni bidzalika ahlal adyan. Yang Allah maksudkan dengan likullin, tanwin di situ, tanwin iwad, pengganti dari suatu lafaz, yaitu apa? Walikulli ahlil adyan. Setiap pemeluk agama, semua pemeluk agama memiliki wijhah. Yaqul likulli qabilatin qiblah. Setiap kabilah memiliki kiblat yardaunaha, yang mereka ridhoi. Jelas maksudnya kabilah di sini masing-masing agama tentunya. Baik. Wijhatullah haitsu tawajjahal mu'minun. Sementara arah Allah Ta'ala itu kemana kaum mukminin mengarah. Mereka jelas kaum mukminin sholatnya adalah ke arah kiblat yang benar, yang mana setiap kali mereka sholat, Allah akan meletakkan wajahnya di hadapan mereka sampai mereka menyelesaikan sholat mereka, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qala Abul Aliyah lil Yahudi wijhatun huwa muwalliha. Orang-orang Yahudi, tapi zahirnya di sini mufrad, huwanya boleh jadi itu adalah Allah Ta'ala, boleh jadi si Yahudinya. Orang Yahudi memiliki arah, ya, dia menghadapkan dirinya ke situ.
walin nasara wijhatun huwa muwalliha, dan orang Nasara, orang Nasrani memiliki arah yang mana dia menghadapkan dirinya ke situ, dan bukan mustahil kembali ke yang pertama, yaitu Allah. Allah lah yang menghadapkan dia ke situ tatkala dia memang sudah meridhoi wajah ke situ. Kemudian wahadakum antum ayyatuhal ummatul muqinah, al-ummatul muqinun. Ini dirubah ya. Biasanya apa? Ummah muqinah. Tetapi tatkala umat ini didominasi oleh akal, yaitu apa? Mereka adalah makhluk yang berakal, maka didatangkan dengan pola jamak mudzakkar salim, muqinun. Dan Allah memberikan hidayah kepada kalian, wahai umat yang meyakini, lil qiblatil lati hiyal qiblah, kepada kiblat yang sebenar, kiblat yang sejati, yang hakiki. Tidak seperti kiblat yang diridhai oleh hawa nafsu umat-umat terdahulu. Wa ruwiya an Mujahidin wa Ata'in wa Dhahhak wa Rabi' ibn Anas wa Suddi nahwu hadza. Yaitu di samping ini adalah tafsir dari Abul Aliyah, ini juga tafsir dari Mujahid atau Ad-Dhahhak, Rabi' bin Anas dan As-Suddi. Maksudnya adalah Allah lah yang menghadapkan masing-masing dari pemilik atau pemeluk agama kepada kiblat yang mereka ridhoi. Namun orang-orang yang lain mereka dihadapkan kepada kiblat yang tidak tepat, karena memang sejak awal mereka memilih agama yang tidak tepat. Sementara kaum muslimin tatkala mereka memang memilih agama yang tepat, mereka juga dihadapkan kepada kiblat yang tepat, sehingga amalannya selalu diterima kalau memenuhi syarat-syarat yang lain juga tentunya. Sementara orang yang lain sejak awal syaratnya sudah keliru, sehingga syaratnya tidak tepat, tidak terpenuhi, sehingga amalannya tidak diterima. Ini terkait yang kiblat, terkait dengan amalan yang diantara syaratnya adalah menghadap kiblat tentunya. Makanya sesuai sekali setelah itu Allah berfirman, fastabiqul khairat, hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, yang kiblatnya tepat, maka kebaikannya akan menjadi banyak karena amalannya diterima oleh Allah. Yang amalannya selalu gugur, ini rugi sekali, naudzubillah. Kemudian waqala Mujahidun fi riwayatil ukhra wal Husain, Mujahid dalam riwayat yang lain, demikian pula Husain, wa alam yang ma'ruf di dalam tafsir biasanya Husain di sini Al-Ju'fi, tapi nggak disebut di sini Husain Al-Ju'fi atau Husain yang lain. Walakin amara kulla qaumin ayyusallu ilal Ka'bah, tetapi Allah memerintahkan setiap kaum untuk sholat ke arah Ka'bah. Memang hakikatnya semua diperintahkan untuk mengikuti kiblat Nabi Ibrahim, tetapi tatkala banyak yang membuat bid'ah, lebih suka yang lain, akhirnya Allah simpangkan sekalian orang-orang itu yang tidak mau ikut Nabi Ibrahim, yang tidak mau ikut Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa qara'a Ibnu Abbas wa Abu Ja'far Al-Baqir wa Ibnu Amir wa likulli wijhat wa likullin jihatun huwa maulaha. Oh iya, ini qiraah yang lain. Walikullin ini sama dengan yang punya kita, walikullin ay walikulli ummatin atau walikulli ahlil adyan, wijhatun berubah jadi jihatun. Intinya sama aja, yaitu ada arah. Kemudian huwa muwalliha berubah jadi huwa maulaha. Oh iya. Dan itu tak masalah. Cuma kalau muwalliha ini yang lebih sesuai tentunya, dan inilah ardul akhir, yaitu bacaan terakhir Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentunya yang paling sesuai, yaitu Allah lah yang menghadapkan orang itu kepada kiblat tersebut. Adapun kalau qiraah yang lain tadi maulaha, yaitu yang mengurusinya, tidak sampai keliru, cuma yang lebih sesuai yang Allah tetapkan di dalam qiraah yang paling akhir yang dibawa oleh Jibril.
Jelas semuanya dibawa oleh Jibril kalau qiraahnya shahihah. Cuma yang paling akhir itu yang Allah tetapkan untuk dibaca umat ini sampai hari kiamat. Wa hadhil ayah syabihatun biqaulihi ta'ala. Ayat ini mirip atau sama dengan firman Allah Ta'ala, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap orang dari kalian, atau dari apa? Dari setiap umat dari kalian, seluruh umat manusia ini, ja'alna syir'atan, kami jadikan, yaitu untuknya syir'ah, yaitu jalan agama, wa minhajan, yaitu metode beragama. Alhamdulillah ini sudah dibahas dengan agak terperinci di dalam tafsir, di dalam apa? Sahih Al-Bukhari. Baik. Walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit tentang masalah syir'ah dan minhaj, sementara asal maknanya sama, yaitu jalan. Cuma kita telah mengetahui syir'ah ini dari syuru', yaitu awal perjalanan. Minhaj ini adalah jalan yang terus ditempuh. Baik. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, pastilah Allah menjadikan kalian sebagai satu umat. Secara syariat Allah ingin semua masuk Islam, menjadi satu umat, semuanya ikut syariat, semua ikut kiblat Nabi Ibrahim. Tetapi tatkala beberapa kelompok memilih membuat ajaran baru, ya sudah, akhirnya manusia terpecah belah. Ini secara takdir Allah Ta'ala. Mereka ingin berpecah, ya sudah, Allah izinkan secara takdir. Terjadilah perpecahan itu. Bukan karena Allah mensyariatkan perpecahan, tetapi Allah mensyariatkan semuanya menjadi satu umat yang taat kepada Allah. Namun hawa nafsu mereka tidak menginginkan itu, maka Allah menakdirkan seperti yang mereka inginkan, agar apa? Semakin jauh dari kebenaran, yang memang tidak ingin ikut kiblat Nabi Ibrahim. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi takdirnya apa? Bukan tetapi untuk, ini tak mungkin tetapi untuk, tetapi ada lafaz yang tersembunyi baru masuk liyabluwakum. Karena lam di sini lam ta'lil, dia pasti datang setelah suatu kalimat atau suatu jumlah atau suatu fi'il dan sebagainya. Berarti ada yang tersembunyi. Takdirnya apa? Tetapi Allah tidak menjadikan kalian sebagai satu umat. Liyabluwakum, untuk menguji kalian fima atakum, di dalam perkara yang Allah berikan pada kalian. Masing-masing umat memiliki nabi, memiliki kitab suci, memiliki syariat, seperti di awal-awal ayat itu, syir'atan wa minhaja. Untuk apa? Diuji siapa yang mau menjalankan syariat itu dan siapa yang tetap durhaka juga. Intinya apa? Fastabiqul khairat. Kembali ke ayat ini lagi. Maka hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Baik. Maka yang penting bukan mengatakan nabi kami yang terbaik, kitab kami yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Namun yang penting adalah syariat yang datang kepada kalian. Apa yang kalian lakukan setelah itu? Berbangga-bangga tidak ada manfaatnya. Yang penting adalah mendengar dan taat. Demikian pula membanggakan kualiti Nabi semata, itu tidak ada gunanya. Yang penting kalian ikut Nabi tersebut atau tidak. Makanya yang penting adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah lah kembalinya kalian semua. Nah ini memang betul kata Imam Ibnu Katsir, sama dengan ayat yang itu. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semua. Wa qala hahuna, di sini Allah berfirman, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Semuanya mudah saja bagi Allah untuk memanggil mereka, dan semuanya datang kepada mahsyar nantinya. Huwa qadirun ala jam'ikum minal ard,
yaitu Allah mampu, Allah kuasa untuk mengumpulkan kalian dari bumi. Wa in tafarraqat ajsadukum wa abdanukum, walaupun jasad-jasad kalian dan badan-badan kalian bercerai-berai, ada yang mati di gunung, ada juga yang mati di lembah, ada yang mati di pesisir pantai, bahkan ada juga yang mati di tengah lautan dan sebagainya. Semuanya akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sayyidilahuna wallahu a'lam.